Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Bentrok 2 kelompok warga di Tolikara, 1 orang terluka. Wakil Presiden Ma'ruf Amin serahkan 102 sertifikat tanah bagi masyarakat Jayapura. Harga beras di Merauke masih mahal. Walaupun harga beras mulai turun, sebagian pedagang beras di Jalan Ermasu Merauke masih menjual beras dengan harga cukup tinggi, yakni Rp14.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Sebenarnya harga beras di Merauke rata-rata turun Rp1.000 per kilogram. Namun pedagang sebagian besar masih menjual di harga lama karena masih tersisa stok lama. Dan pedagang tentu tidak mau rugi dengan menurunkan harga. Beras ini setelah ada panen ini mulai turun ya? Iya, sudah mulai turun. Nah, kalau harga yang Bapak jual sekarang ini masih harga berapa sekarang? Sekarang masih harga normal karena saya beli stoknya masih yang harga dulu. Sekarang kan sudah mulai panen, beras sudah mulai turun 1.000 per kilo. 1.000 per kilo ya? Iya. Jadi ini dijual masih harga mahal ya? Iya, masih harga normal. Masih cukup banyak juga stoknya? Masih ada kira-kira kurang lebih 10 ton. Kalau beras yang datangkan dari Makassar, Surabaya itu gimana? Sudah habis. Sudah habis ya? Iya, sudah habis. Harga beras lokal Merauke saat ini terpantau juga mulai dijual dengan harga lebih murah antara Rp13.000 hingga Rp14.000 per kilogram. Meski harga beras turun tidak terlalu besar, warga sangat terbantu karena meringankan beban pengeluaran rumah tangga. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Selama sepekan terakhir, kawasan perairan selatan Papua dilanda cuaca buruk. Ombak setinggi lebih dari 3 meter disertai angin kencang membuat ciut nyali nelayan untuk mencari ikan di tengah laut. Mereka lebih baik menambatkan perahu dan berkumpul bersama keluarga sambil menunggu cuaca membaik. Akibat mayoritas nelayan tidak melaut, harga ikan di Pasar Wamanggu Merauke melonjak drastis. Saat ini harga ikan laut bisa mencapai Rp50.000 per ikat. Sebelumnya Rp30.000 per ikat. Begitu juga dengan ikan paha-paha dijual Rp50.000 per ikat, biasanya hanya Rp25.000 per ikan. Ikan lautnya masih kurang ya? Iya, kurang. Masih ombak juga? Ombak juga ya? Iya, masih ombak. Tapi harganya juga masih mahal juga? Ya. Mahal juga harganya sekarang? Mahal juga ya? Iya. Bagi sejumlah warga Merauke, ikan menjadi makanan pokok. Mereka pun beralih ke ikan rawa dan gabus yang masih dijual dengan harga relatif murah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aparatur sipil negara atau ASN harus bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pesan itu disampaikan dalam upacara bendera merayakan ulang tahun ke-24 Provinsi Papua Barat. Upacara yang dipimpin penjabat Gubernur Papua Barat, Paulus Waterpauw, diikuti seluruh ASN dan TNI Polri. Ia meminta seluruh aparatur sipil negara bekerja maksimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Gubernur juga mengingatkan para ASN untuk menyelesaikan masalah stunting dan kemiskinan ekstrim yang masih terjadi di Papua Barat. Angka prevalensi stunting di Papua Barat menurun hingga 15,54% pada September 2023. Capaian ini bahkan lebih baik dari target nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat yakni 17% pada tahun 2023. Membaik signifikan jika dibandingkan dengan prevalensi pada tahun 2022 yang mencapai 30%. Penurunan ini terjadi melalui kegiatan pemberian makanan tambahan, vitamin dan juga pemeriksaan kesehatan bagi ibu hamil dan anak balita. Juga perbaikan infrastruktur pendukung pada pemukiman masyarakat pada semua kabupaten di Papua Barat. Warga berharap Papua Barat semakin maju, khususnya pembangunan sumber daya manusia,
agar bisa bersaing dengan daerah lain. Marilah kita selalu menjaga pertama kearifan lokal, kemudian yang kedua Kamtibmas, yang ketiga budaya. Karena di tahun 2024 akan terjadi situasi politik. Oleh sebab itu dengan untuk kepada masyarakat jangan terprovokasi dengan situasi. Saya pikir kita harus bermainkan untuk kita membangun persaudaraan ke depan lebih baik. Namanya Pak, perhatian pemerintah provinsi terhadap suku-suku di barat ini? Ya, setahu saya cukup baik pemerintah selama Papua Barat maupun Kabupaten Manokwari sebagai tuan rumah. Masyarakat cukup baik, terutama kan masyarakat Blomora juga cukup memperhatikan di segala hal. Kemiskinan masih menjadi persoalan yang dialami Provinsi Papua Barat. Menurut data Badan Pusat Statistik, Agustus 2023, setidaknya masih ada 10 provinsi yang tingkat kemiskinan wilayah di atas 10%. Papua Barat menduduki peringkat kedua sebagai daerah termiskin di Indonesia dengan angka kemiskinan di atas 20%. Dan peringkat pertama, Provinsi Papua dengan angka 26%. Edi melaporkan dari Manokwari, Papua Barat.